penilik jemaat ini kan seperti gembala, Bu ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Tidak ada teks di Timotius ini yang mengatakan istri dari satu suami. Bagaimana pembelaan Ibu? Kalau memang bahwa Allah menanamkan hukum patriarkal murni di dalam perjanjian lama, dalam konteks bangsa Yahudi, tidak akan mungkin Tuhan pilih meskipun minim sekali ya pemimpin-pemimpin perempuan dalam perjanjian lama. Salah satu Deborah, menurut saya itu adalah tokoh yang mewakili konsep pemikiran Allah tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, bicara tentang menjadi pemimpin rohani, Pak. Shalom, selamat datang kembali di dalam channel kita Hanya Alkitab. Kita membahas mengenai teologi, biblika, fenomena kekristenan, dan gereja. Hari ini kita kedatangan narasumber, Pendeta Dr. Jelita Sihite. Shalom Ibu, selamat siang. Shalom, selamat siang Pak Harol. Beliau ini menyelesaikan S1-nya dari I3 Batu Malang, S2-nya dari Universitas Kristen Indonesia, UKI, dan S3-nya dari STAK Taruna Bakti Yogyakarta. Betul, Bu ya? Ya, benar betul sekali. Ya? Dan beliau pernah mengembalakan tahun 2009 sampai 2014 di Gereja Misi Injili Indonesia, GMII. Ya, di mana, Bu? Kotanya, tempatnya? Pertama saya di Jakarta, Pak. Kemudian saya dimutasi di Kalimantan Barat. Iya. Kemudian dari situ. Gereja Lutheran, Bu ya, konvensional ya? Injili, Pak, Injili. Lebih berkiblat ke Injili. Protestan ya gabungan lah. Oke, Injili, oke. Tapi saat ini beliau sudah tidak menjadi pendeta struktural dan konsen hanya menjadi dosen, pengajar. Betul, Bu ya? Ya, betul, Pak. Oke, hari ini topiknya cukup menarik, makanya kita mengundang Ibu Jelita. Kenapa? Karena topik yang ingin kita angkat kali ini adalah pro kontra perempuan menjadi pendeta. Ya, ini dia. Saya tahu ada beberapa denominasi gereja yang memang memperbolehkan perempuan jadi pendeta, seperti Ibu Jelita juga di gerejanya. Tapi ada juga gereja yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pendeta. Saya di sini bersama Pak Melki, Bu. Pak Melki mungkin nanti bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan di luar yang akan saya tanya. Sebenarnya ada satu lagi pengurus gereja kami mau masuk perempuan, cuma mungkin dia agak telat. Yang boleh pasti, juga itu, Pak. Ya, karena perlu perempuan kan untuk lebih meyakinkan gitu ya. Ya, Oke, Bu. Pertama-tama saya mau katakan, Bu, saya adalah orang yang komplementarian sebenarnya, Bu. Jadi tidak mengizinkan istri saya atau perempuan menjadi pendeta yang khotbah di atas mimbar. Hanya mengajar sesama wanita, mengajar sekolah minggu ataupun yang lainnya, it's okay. Tapi untuk khotbah tidak. Makanya saya mulai dengan pertanyaan kepada Ibu. Kita agak teologis dulu, Bu, ya, di pertanyaan-pertanyaan awal nih ya. Setelah itu nanti kita ke praktisnya ya. Bagaimana Ibu menjelaskan secara kontekstual ataupun historis ya kepada kaum-kaum komplementarian mengenai perikop atau teks yang sering kami ambil sebagai pegangan bahwa wanita tidak boleh menjadi pendeta, yaitu 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Saya bacakan ya. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku, ini Paulus ya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. 2 kali kalimat hendaklah berdiam dirinya diulang Paulus. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Harol. Memang masalah soal kehadiran perempuan untuk menjadi pengajar atau menjadi pelayan, khususnya menjadi pendeta itu
tetap masih menjadi diskusi yang menarik ya, sampai di era yang sudah kita katakan ini adalah era yang sudah maju ya secara intelektual, ilmu pengetahuan. Nah, ternyata memang masih menjadi pertanyaan dan perbincangan. Nah, kalau saya sendiri memang telah melakukan penelitian ini, Pak. Waktu saya kuliah di S1 Teologi, isu ini menjadi penelitian saya dan juga sekaligus tuh menjadi penasaran gitu. Mengapa perempuan itu tidak diizinkan menjadi pengajar di gereja, khususnya kalau dia bicara tentang kepemimpinan di dalam gereja. Yang kita kenal itu adalah pendeta. Nah, kemudian saya membuat penelitian itu di Jabodetabek, Pak, di Jakarta, dan kemudian saya membuat angket, kemudian wawancara dalam beberapa gereja yang mengizinkan dan tidak mengizinkan begitu. Nah, berangkat saya untuk melihat ini adalah dari kejadian, Pak, secara teologis ya. Saya mau melihat dari kejadian 2, bagaimana ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Allah juga memberikan tanggung jawab yang sama baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ya, kita bisa lihat di situ memberikan hak yang sama, memberikan tugas yang sama, memberikan tanggung jawab yang sama di luar konteks keluarga loh ya Pak. Di luar konteks keluarga Kristen seperti itu. Secara umum ketika Allah telah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, lalu Allah memberikan mandat, tugas kepada manusia. Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya kepada laki-laki. Dalam penelitian saya di situ bahwa hak yang sama, kewajiban yang sama, kemudian juga kemampuan yang sama, kecerdasan yang sama Tuhan berikan kepada laki-laki dan perempuan. Ya, saya coba baca teksnya ya, Pak. Boleh ya? Oke. Untuk membuat kita bisa lebih clear melihat teks ini. Ya. Saya bacakan dalam ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, berkuasalah. Ya, taklukkanlah dan berkuasalah. Itu kalimat perintah ya, Pak. Iya. Dan itu adalah kepada laki-laki dan perempuan. Penelitian saya berangkat dari firman Tuhan ini, melihat kesejajaran antara laki-laki dan perempuan di dalam pandangan Tuhan, di dalam karya Tuhan. Dan di sini saya mengerti bahwa saya percaya seluruh Alkitab itu tidak akan mungkin saling bertentangan. Ya. Kendati pun nanti kita melihat dari 1 Timotius, khususnya ketika Paulus berbicara tentang posisi perempuan di dalam gereja dan pelayanan. Nah, berangkat dari sini saya mau melihat secara keseluruhan atau secara teologis, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Baik secara knowledge, kemampuan, kemudian berkarya, mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan khususnya perempuan, itu tidak berbeda dengan laki-laki. Sama, tidak Tuhan kasih kecerdasan khusus sebagai pemimpin hanya kepada laki-laki. Atau kecerdasan khusus hanya kepada kaum pria, tidak. Tapi melihat dari teks ini secara teologis dalam konsep penciptaan yang diberikan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan itu setara dan sejajar. Tidak ada mana yang lebih rendah dan tidak ada mana yang lebih tinggi dalam konsep ini ya Pak.
bicara tentang keberadaan baik posisi laki-laki dan posisi perempuan. Itu yang membawa saya, Pak. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan omongan Paulus kepada Timotius, bagaimana Ibu menjelaskan? Ya, kita harus lihat dalam konteks di mana Paulus berbicara itu adalah jangan pernah lupa teks dan konteks. Ya, kita tahu bahwa Paulus sedang berbicara kepada Timotius yang melayani di Efesus. Betul. Di Efesus itu adalah satu kota yang cukup maju, kota yang strategis, dan kota yang juga adalah ada banyak bangsa dari orang-orang di Efesus itu sendiri adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi memang ini adalah satu kota yang ajaran sesat, ya gnosis, dan kemudian ada orang Yahudi dan non-Yahudi, dan itu complicated. Artinya memang benar-benar di Efesus ini adalah satu daerah, satu tempat yang pengajaran itu sangat masuk mempengaruhi ke gereja. Begitu ya Pak. Jadi Paulus sebenarnya berbicara tentang pelayanan itu dilihat dari konteks di Efesus itu sendiri. Karena memang termasuk negara yang sudah maju daripada negara-negara yang lain. Di mana di sana juga kaum perempuan ya di luar gereja itu mereka juga adalah orang-orang yang punya banyak pengaruh. Kaum perempuan pada waktu itu juga punya punya pengaruh dan mereka punya posisi-posisi yang bagus juga. Dan ada juga banyak perempuan-perempuan pada masa itu di sana jadi pemimpin, menguasai gitu ya. Nah, sehingga ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu juga kemudian masuk kepada gereja yang mencoba menerapkan ajaran dari luar masuk ke gereja. Nah, di situ yang saya lihat bahwa dari sisi konteks Paulus ingin melihat kondisi pada waktu itu, bagaimana perempuan di dalam gereja, bagaimana perempuan di dalam pelayanan, ya kemudian sampai nanti Paulus memperhatikan cara penampilan, ya kan, rambut, berpakaian, itu kan sebenarnya bicara tata tertib dalam ibadah, ya kan. Bagaimana seorang perempuan di dalam beribadah supaya tidak seperti pada perempuan yang di luar sana, maksudnya dalam konteks di Efesus, mereka dengan kemewahan, ya kan, kekayaan mereka, popularitas mereka, cara berpakaian mereka. Nah, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat, khususnya kaum perempuan di Efesus itu, hendaklah jangan berpenampilan yang seperti ini, gitu kan ya. Adalah penampilan yang pemikiran Paulus itu adalah bicara nanti ketertiban dan kekudusan di dalam pelayanan. Ada juga yang mengatakan perempuan di situ tafsiran ini Bu ya, tapi nggak tahu Ibu setuju atau enggak bahwa perempuan di Efesus itu dikaitkan dengan yang dandanan seperti itu karena mereka adalah pelacur Bu ya, pelacur dan juga mungkin ahli-ahli sihir gitu ya, sehingga mereka mencoba mengajar kepada laki-laki sehingga Paulus tidak suka dengan itu. Bisa begitu juga Bu ya? Ya, termasuk juga Pak dalam konteks di sana ya kan, di sana ada Dewi Diana yang dipuja-puja, ya kemudian perempuan-perempuan juga banyak pesihir di sana gitu, tukang tenung dan lain sebagainya. Dan memang gambaran keadaan daerah itu yang memang adalah penyembah-penyembah berhala yang punya cara hidup ya, yang punya pengetahuan ya, yang punya perilaku itu memang benar-benar sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Khususnya adalah kehidupan orang percaya. Nah, ini yang ingin ditegaskan oleh Paulus menurut saya. Oke. Tapi Bu, di ayat 13 supaya pengajaran ada di sekitar ya. Oke, silakan lanjut, Bu. Ya, tidak masuk ke dalam gereja ajaran-ajaran sesat ya, perempuan-perempuan yang memang banyak populer di sana, terpengaruh dan memberikan pengaruh juga di dalam kepemimpinan di Efesus itu, supaya tidak mempengaruhi kaum perempuan yang ada di jemaat di Efesus, Pak. Nah, ini yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius agar punya ketegasan, karena Efesus ini kan surat penggembalaan ya, Pak. Nah, bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius supaya menggembalakan jemaatnya dengan ajaran yang benar, ya, terhadap nabi-nabi palsu, begitu ya, pengaruh-pengaruh dari luar, agar mereka itu benar-benar bisa hidup sebagaimana firman Tuhan dan pengetahuan mereka tentang kebenaran. Tapi Bu, jika kita melihat lebih ke bawah, ayat 13 dan 14-nya di 1 Timotius 2 itu berkaitan juga dengan pendapat Ibu tentang kesejajaran Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Kenapa Paulus bilang
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagian bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Iya, saya mencoba melihat Pak, ini adalah salah satu misteri dari misi Allah terhadap dunia. Salah satunya adalah bicara tentang pelayanan antara laki-laki dan perempuan. Memang ini sulit dipahami Pak, sampai hari ini pun sulit. Nah, salah satu buku yang pernah saya baca adalah 10 kebohongan yang diajarkan oleh gereja tentang perempuan itu sudah berakar ya Pak, dari generasi ke generasi. Nah, salah satunya adalah bicara tentang, coba saya baca ya Pak, 10 kebohongan yang diajarkan oleh gereja, termasuk bapak-bapak gereja di dalamnya itu berperan Pak. Dikatakan yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah, dirancang untuk melayani suami-suami mereka. Yang kedua, perempuan tidak diperlengkapi untuk mengambil peran kepemimpinan dalam gereja. Ketiga, perempuan tidak boleh mengajar serta mengkhotbahi laki-laki dalam susunan gereja. Keempat, seorang perempuan harus memandang suaminya sebagai imam dalam rumah tangga. Kelima, seorang laki-laki menutupi seorang perempuan dalam aktivitas pelayanannya. Yang keenam, perempuan yang menunjukkan mutu kepemimpinannya yang kuat menghadirkan bahaya serius bagi gereja. Ketujuh, perempuan lebih mudah ditipu daripada laki-laki. Kedelapan, perempuan tidak dapat dipuaskan atau menjadi efektif secara spiritualitas tanpa suami dan anak-anak. Kesembilan, perempuan tidak harusnya bekerja di luar rumah. Dan kesepuluh, perempuan harus dengan tunduk kepada suami dalam segala keadaan. Ini berangkat dari di mana mereka melihat Kejadian 3, Pak. Bahwa perempuan itu penyebab dosa. Nah, karena dianggap penyebab dosa, ini tadi salah satunya dikatakan bahwa gampang tertipu karena perempuan terlebih dahulu yang dibujuk oleh iblis dan terpengaruh dan tertipu. Sehingga ini menjadi paradigma para bapak-bapak gereja dan para penafsir teolog dan lain sebagainya itu yang kemudian menafsirkan, membuat doktrin dan pengajaran berdasarkan Kejadian 3 tersebut. Kemudian mendudukkan perempuan itu adalah penyebab dosa, sehingga kalau penyebab dosa ketika dipercayakan nanti pelayanan gereja, nah tadi di sini disebutkan bahwa dia akan terpengaruh, ya tidak bisa produktif dan tidak bisa konsisten. Ada lagi yang berbicara bahwa lebih menggunakan perasaan daripada logika. Nah, sementara untuk menjadi pemimpin itu adalah harus lebih dominan menggunakan logika. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak, yang saya lihat kenapa Paulus kemudian mengangkat tentang Adam dan Hawa, karena dia melihat dalam Kejadian 3. Ya kan? Di mana Adam di situ dan Hawa jatuh di dalam dosa karena Hawa. Jadi kalau tafsiran Ibu bagaimana memandang kalimat Paulus itu yang bilang bahwa Hawa duluan yang berdosa? Sebenarnya itu juga Paulus pasti berbicara berdasarkan konteks Pak pada situasi saat itu. Ya, bagaimana kemudian di sana pada perempuan-perempuan yang ada di Efesus juga adalah mereka itu digambarkan oleh Paulus seperti ada Hawa yang jatuh dalam dosa, yang tidak bisa mengekang diri, yang tidak bisa menahan diri. Itu yang saya lihat, pemikiran Paulus melihat perempuan-perempuan yang ada di Efesus itu, Pak. Sehingga dia menggambarkan betul ternyata seperti dalam Kejadian 3. Oke, menarik. Tapi yang menjadi poin utama kami, ya memang ngambilnya semua dari Timotius dan Titus biasanya, Bu, ya, tentang ini kan. Dan yang menjadi poin utama itu 1 Timotius 3, Bu, jelas sekali kalimatnya. Ayat 2, penilik jemaat ini kan seperti gembala, Bu, ya, betul ya? Iya, betul. Penilik Pak. Jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Tidak ada teks di Timotius ini yang mengatakan istri dari satu suami. Bagaimana pembelaan Ibu? Ya, benar. Banyak penafsiran sebenarnya Paulus sedang mau melihat kepada konteks tentang keluarga. Gitu ya, suami istri.
ada juga mengatakan bahwa itu bukan begitu ya. Nah, sekali lagi saya melihat dari teks ini karena kita jangan pernah lupa melihat pada konteks di teks ini sendiri. Yes. Syarat-syarat menjadi penilik jemaat, Pak. Bahwa untuk menjadi seorang pelayan di dalam gereja itu sebenarnya terlepas dari konsep soal perempuan dan laki-laki. Tapi bagaimana orang yang melayani, bagaimana sebagai penilik jemaat, sebagai pemimpin jemaat yang dimana Paulus mengharapkan mereka itu haruslah menjadi teladan. Oke. Itu poinnya yang saya lihat, bahwa supaya mereka ini dapat mengajar sebagai pengajar yang benar, sebagai penilik jemaat juga penilik jemaat yang benar. Di situ yang saya lihat poinnya, Pak, karena ketertiban di dalam pelayanan. Ya, kemudian Paulus mengharapkan kepada Timotius untuk menetapkan hal yang demikian. Dalam konteks pelayanan, Pak. Karena itu dikatakan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam jemaat. Oke. Ya, salah satunya adalah berarti Ibu mau bilang sebenarnya di Efesus sendiri banyak laki-laki atau pria yang banyak istri, sehingga Paulus mengambil konteks itu ya. Betul, Pak. Sebenarnya juga karena konteks situasi di sana kawin cerai juga terjadi. Banyak juga kaum pria atau kepala rumah tangga yang kehidupannya juga sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Paulus ingin mengkontekskan situasi pada waktu itu, bahwa untuk menjadi seorang penilik jemaat ini loh kriterianya, karena ada misi, ada goal yang mau dicapai. Oke, menarik. Pak Melgi, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih buat pemaparannya. Hanya memang kalau saya boleh melihat, Bu, lihat, ya sebenarnya kan ketika di dalam kitab Timotius itu berkata demikian, sebenarnya kan bukan mengurangi otoritas perempuan itu, posisi mereka tetap sama, hanya dibatasi. Artinya dia boleh kok mengajar anak-anak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana perempuan itu hanya dibatasi aja lah, dibatasi, biarkanlah laki-laki yang beriras mimbar yang menjadi pokok, karena kata-katanya kan laki-laki itu selalu menjadi contoh teladan dalam setiap perkataan mereka. Jadi sebenarnya sama sekali tidak berarti perempuan itu kurang penting. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berfokus kepada pelayanan yang lebih sesuai dengan karunia yang sudah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana pandangan Ibu terhadap ini, Bu? Iya, Pak. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat-ayat firman Tuhan yang lain, salah satunya itu adalah Galatia 3 ya, Pak. Ayat 26 sampai 28, bagaimana kemudian di sana dikatakan semua kamu ya adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Kemudian juga mengacu kepada 1 Korintus tentang karunia-karunia ya, Pak ya. Berarti sebenarnya adalah baik laki-laki maupun perempuan, ya seperti Bapak bilang tadi, boleh dia akan menjadi maksimal di mana dia punya karunia. Nah, kalau dia juga punya karunia untuk menjadi pemimpin, pengajar, hendaklah menjadi pengajar. Kan begitu ya Pak dikatakan ya. Nah, semua kita punya hak yang sama seperti perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan bukan hanya berbicara kepada kaum laki-laki ya Pak, tapi juga adalah kepada kaum perempuan, di mana setiap orang percaya yang sudah mendapatkan karunia daripada Allah, ya, kemudian sama-sama diutus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, kalau hanya kaum laki-laki, misi Allah nggak cepat tergenapi, Pak. Oke. Tapi Pak Melgi masih ada? Iya, Pak aja dulu, Pak Harun. Oke. Tapi bagaimana dengan pendapat Ibu? Ada yang mengatakan jelas contoh di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, peran perempuan itu sangat minimalis. Yes. Kita bisa melihat di Perjanjian Lama ya paling hanya Deborah, bisa bilang begitu ya. Ada Ruth, ada Esther. Tapi mereka tidak akan pernah lepas dari peran prianya. Kita tahu Esther itu pasti karena Mordekai juga, begitu kan? Nah, masuk ke Perjanjian Baru, mungkin karena konteks budaya, Yesus memilih murid 12 laki-laki, gitu ya. Walaupun kita tahu akhirnya ada ikut nanti Maria Magdalena segala macamnya. Bagaimana Ibu pembelaan melihat itu bahwa perempuan itu udah minimalis kok perannya di Alkitab, makanya jangan ngajar, gitu. Iya.
Baik Pak, ini yang saya bilang tadi bahwa kedaulatan Allah, kemudian misi Allah itu memang misterius. Maksud saya misterius itu dalam pemikiran saya setelah saya melakukan penelitian ya Pak. Memang tidak semudah itu juga untuk diterjemahkan begitu ya. Kalau memang bahwa Allah menanamkan hukum patriarkal murni di dalam perjanjian lama, dalam konteks bangsa Yahudi, tidak akan mungkin Tuhan pilih meskipun minim sekali ya pemimpin-pemimpin perempuan dalam perjanjian lama. Salah satu Deborah, menurut saya itu adalah tokoh yang mewakili konsep pemikiran Allah tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, bicara tentang menjadi pemimpin rohani, Pak. Karena pada waktu itu ada Barak, ya kan? Bukan tidak ada orang hebat pada waktu itu. Tapi kenapa Allah pilih Deborah? Menjadi pemimpin perang, kemudian juga menjadi hakim, menjadi nabi. Nabi itu kan penyambung lidah Allah, sama juga adalah seorang pengajar. Karena pada waktu itu memang tidak ada konteks istilah kata pendeta ya Pak. Tapi adalah pengajar secara rohani untuk bangsa Israel. Bahkan pada waktu itu Deborah, dia memberikan tempat di depan rumahnya, hampir 24 jam dia mengajar orang-orang Israel yang bermasalah Pak. Tapi di sisi lain dia tidak mengabaikan posisinya sebagai istri atau posisi suaminya yang memang harus dihormati. Saya melihat keteladanan Deborah menjawab hukum patriarkal yang menganggap perempuan itu kaum lemah, penyebab dosa dan tidak bisa menjadi pemimpin. Deborah itu adalah menurut saya pemikiran Allah untuk menjawab situasi itu. Oke, menarik. Ibu setuju kalau dibilang bahwa ini merupakan salah satu perjuangan isu feminisme juga kah atau tidak? Dibilang perjuangan, bisa perjuangan. Bisa juga. Dibilang tidak perjuangan, kita lihat dari sisi mana dulu Pak. Sebenarnya kalau secara teologi dan sekarang menurut saya perkembangan ya pengajaran teologi itu sudah sangat maju sekali. Salah satunya adalah gereja HKBP yang dulu tidak memberikan tempat kepada perempuan menjadi pendeta. Tapi pada akhirnya mereka memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk menjadi pendeta dan beberapa gereja yang lainnya. Secara teologis mereka sudah mulai melihat misteri ini, maksud saya rahasia ini, bagaimana Allah menciptakan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam konteks yang lebih lagi itu adalah bicara tentang peran perempuan dalam mengajar. Apakah dia di ruang mimbar, apakah juga di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Karena dulu ada konsep begini, mimbar besar itu untuk kaum laki-laki, tapi mimbar kecil itu untuk kaum perempuan. Jadi perempuan tuh hanya boleh mengajar sekolah minggu, kaum perempuan. Nah, ini sebenarnya sudah bertentangan menurut saya dengan kedaulatan Allah dalam menciptakan laki-laki dan perempuan, yang dimana semua punya karunia, punya kebebasan, diberikan kecerdasan yang sama. Nah, karena kaum patriarkal inilah yang akhirnya tadi 10 kebohongan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu bukan hanya konsep yang ditanamkan kepada kaum pria, tapi juga kepada perempuan itu sendiri, Pak. Hasil penelitian saya, 2 hal yang menjadi problem serius adalah konsep laki-laki terhadap perempuan. Yang kedua adalah perempuan itu sendiri memandang dirinya. Ya, saya kan perempuan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Saya kan perempuan, hanya melahirkan dan mengurus suami. Dan ada banyak buku yang diterbitkan, ditulis, sehingga memang doktrin ini sudah berakar urat di dalam perempuan itu sendiri. Makanya membatasi diri terhadap kemampuan yang Tuhan berikan. Oke, menarik. Ibu Tasya, ayo silakan yang perempuan nih. Ada pertanyaan Ibu Tasya? Belum ada, Kak. Iya, coba ya dipikir ya, karena Ibu Tasya ini sudah mulai ngajar di Komsel juga, Bu, ya kan? Mungkin dia nanti berencana mengambil sekolah teologi, begitu ya. Wah, ayo, Pak Melgi. Oke. Ya memang jelas juga ya memang ya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi memang. Tapi memang kalau nanti apakah nanti ini agak berbeda ya yang dari biasa sampaikan. Tapi nanti keadaan kalau akademik praktis kali saya ini ya, nanti kalau udah jadi pendeta dia naik mimbar ya, jadi katanya ini kan kita bermenikah dulu ini, nanti katanya nanti perempuan itu cuma angkat kepala
apa kata sama suami tidak ada ketundukan dan segala macam. Apalagi di dalam gereja kan, nanti bisa jadi suami yang bawa tas istrinya. Gimana itu? Ya, lagi-lagi saya mau melihat bahwa perempuan yang takut Tuhan, memahami Alkitab dengan benar, dia akan mampu menempatkan dirinya, Pak. Pada waktu dia di tengah keluarga, dia harus tunduk kepada suami. Dia tidak membawa otoritasnya sebagai pemimpin gereja. Tapi ketika dia di luar keluarga dan rumah tangganya, dia harus menjalankan perannya kalau dia adalah seorang pemimpin atau seorang pengajar di dalam gereja. Itu yang saya lihat. Jadi ini yang harus menjadi kesadaran kita. Contoh saya ya Pak, kebetulan saya pendeta. Ketika saya berumah tangga, saya harus menempatkan suami saya sebagai pemimpin saya, Pak. Gitu. Saya tidak boleh membawa identitas, kemudian otoritas saya sebagai pemimpin gereja, kemudian saya suruh suami saya bawa tas saya. Saya nggak mau juga, Pak. Saya harus membuat suami saya seperti Amsal 31 ya, Pak. Suami itu terhormat karena kehadiran istrinya, menempatkan suaminya di posisi terdepan. Oke. Artinya statusnya dia sebagai penolong yang sepadan buat suami itu tidak akan lepas. Oh, tidak bisa dilepaskan, Pak, karena itu memang sudah panggilan kaum perempuan ditaruh oleh Allah dalam keluarga menjadi penolong. Bukan berarti tugas perempuan lebih berat ya? Kalau itu betul, Pak. Kalau kita mau melihat dari sisi apa ya, baik dari sisi sosiologi, psikologi, keberadaan perempuan itu memang kalau kita lihat ya banyak penafsiran, wanita itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri daripada kaum pria, Pak. Perempuan itu bisa berpikir satu dalam waktu yang sama bisa mengerjakan beberapa hal. Multitasking. Kelebihan. Nah, itu sebabnya dikatakan dia sebagai penolong, Pak. Artinya dia punya talent tersendiri yang Tuhan siapkan, termasuk otak kanan, otak kiri. Bagaimana dia menerjemahkan kehadirannya sebagai perempuan dalam keluarga, sebagai ibu. Itu luar biasa menurut saya. Oke, tapi kalau kita mau ngomong fakta, Bu, tentu tidak bisa mengelakkan ada polemik dalam keluarga yang perempuannya lebih hebat, gitu ya. Apalagi yang mungkin sama-sama pendeta nih, suami istri, tapi suaminya masih MTH, istrinya udah doktor. Gitu. Jadi ketika saling polemik nih berantem, suaminya pasti bilang, iya deh, omonganmu deh yang didengar, orang kok dokter, aku apa sih hanya MTH begitu. Menurut Ibu, kalau polemik itu terjadi, nah kita ini udah masuk pastoral nih berarti ya. Kalau itu sudah terjadi, berarti bagaimana itu sikap perempuan seharusnya? Apakah memang menghilangkan gelar doktornya di hadapan suami atau bagaimana? Ya, kembali Pak, saya mau bilang, bagaimana kemudian kita bisa menempatkan posisi kita masing-masing, kemudian kita bisa menerima dan menghargai potensi kita masing-masing, dan kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya juga secara benar, ya itu memang tidak mudah, itu fakta terjadi di lapangan. Nah, di sisi lain juga kaum pria tidak siap ketika melihat pasangannya lebih hebat, Pak. Ya. Tidak siap, tidak rendah hati, karena mungkin tadi ya pengajaran Alkitab, budaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita, kaum pria itu adalah nomor satu, harus diutamakan gitu ya, harus dihormati. Menghormati pria kan bukan berarti maksudnya lalu kita nggak boleh kuliah atau tidak boleh punya gelar lebih tinggi daripada suami. Nah ini kan bicara tentang tadi karunia, talenta, kemampuan seseorang kan ya Pak. Nah ini yang saya lihat. Kenapa kemudian terjadi seperti itu? Karena tidak bisa menempatkan dan tidak bisa menerima keberadaan masing-masing. Itu yang saya lihat. Karena ini memang sering sekali jadi persoalan dalam rumah tangga, Pak. Betul. Jadi menurut Ibu bagusnya itu ketika berhadapan dengan keluarga, suami, istri harus menghilangkan dulu segala bentuk. Betul Pak, atribut itu semua harus dilepas gitu ya. Karena di dalam keluarga dia harus tetap menjadi istri, menjadi ibu, ya, bagaimana dia menghadirkan juga damai sejahtera itu dalam keluarga. Oke. Ada? Ibu Tasya sudah ada? Gimana sih ini perempuan malah nggak ada pertanyaan? Gini Bu. Jadi, ini dia. Jadi ya, gimana Tasya? Kalau
Mungkin kalau misalkan misalkan kita ini di gereja itu entah dia pendeta atau dia pelayanan di gereja, tapi dia sudah menikah terus punya suami dan suaminya nggak mendukung gitu untuk pelayanannya gitu kan. Dan suaminya sendiri untuk hubungannya dengan Tuhan mungkin juga kurang baik gitu. Terus gimana cara kita sebagai perempuan agar maksudnya bisa tetap pelayanan tanpa melawan suami, terus juga terus kita membimbing suami untuk lebih dekat sama Tuhan tanpa juga harus supaya dia tuh nggak yang ngerasa harga diri dia sebagai suami jatuh gitu. Iya. Memang itu sebabnya selalu diajarkan kepada kita dalam Alkitab, khususnya dalam memilih pasangan hidup. Saya bersyukur di gereja kami, khususnya kalau dia seorang pendeta, untuk berdoa terhadap pasangan hidup itu harus benar-benar banget. Ya kan? Karena jangan sampai kemudian tidak bisa melayani, tidak bisa melihat misi Tuhan bersama-sama. Menurut saya pasangan kita tidak harus sama seperti kita jadi pendeta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian kita akhirnya salah. Saya sulit juga bilang salah. Menurut saya pada akhirnya ketika kita menikah dan ternyata pada perjalanan suami kita itu tidak mensupport kita, tidak mendukung kita. Nah, ini memang pergumulan yang luar biasa untuk pasangan, untuk kaum perempuan ya, khususnya untuk istri. Tapi saya terlalu percaya yang dikatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Ya, saya menyaksikan beberapa keluarga, khususnya seorang istri ketika bertemu dengan suami yang tidak mendukung, suami yang justru menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya, nah si istri ini tetap dengan penuh iman, kesabaran. Ya, dia penuh dengan doa yang besar kepada Tuhan, supaya bagaimana suaminya itu dapat mendukung, dapat sama-sama melayani Tuhan dalam kapasitas yang berbeda. Nah, ini yang saya lihat, karena saya percaya yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jangan gara-gara nggak satu visi kemudian kita bercerai. Ya, karena ini adalah bagian dari tantangan kaum perempuan ketika dia bertemu dengan suami yang tidak seiman. Maka yang kita lakukan sebagai kaum perempuan tadi, tetap berdoa. Ya kan? Berdoa tumpang tangan dengan suami, ya saya lihat itu mereka sampai tumpang tangan dan kemudian tidak melawan suami ketika memang melarang kita beribadah. Justru disinilah perempuan itu semakin tekun berdoa, semakin tunduk kepada Tuhan, mempercayai otoritas Tuhan bisa bekerja terhadap suaminya. Nah, dibutuhkan tuh iman yang sungguh dari kaum perempuan, seorang ibu yang bertemu pasangan yang seperti ini. Karena saya sudah menyaksikan dengan mata saya sendiri dan saya sudah wawancara langsung melihat bagaimana ibu berjuang terhadap suami yang seperti ini. Ya kan? Kadang-kadang kelemahan kita kaum perempuan ini kan tidak sabar. Ya, kemudian kita membuat pemberontakan gitu ya. Kita mencari cara-cara yang ingin membenarkan pikiran kita sendiri dan diri kita sendiri. Akhirnya misi kita kan tidak tercapai. Bagaimana suami, kan kesaksian hidup kita, keteladanan kita juga sebagai seorang istri. Bagaimana mengubah suami. Makanya dikatakan kehebatan suami karena ada istri di belakangnya. Itu saya percaya juga kalimat itu. Iya. Ini 2 lawan 2 nih, 2 cowok, 2 cewek. Iya, saya melihat dalam pelayanan saya, ada banyak juga yang menyaksikan bagaimana kuasa doa dari seorang istri terhadap suaminya. Ketaatan imannya ya, kesetiaannya, keyakinannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa mengubah, bukan kita yang bisa mengubah suami kita. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Menyambung pertanyaan Ibu Tasya nih, biar lebih dalam nih, ya kan? Kita lagi pastoralnya nih, bahas pastoralnya. Kalau Ibu Tasya mau pelayanan, misalnya ada jadwal membawa khotbah di Komsel, tiba-tiba pada hari itu suami tidak mengizinkan. Apa harus sikap Ibu Tasya? Melawan suami, tetap pergi, atau nggak jadi Komsel? Di rumah doang?
Iya kan? Dilema ya, Bu. Ya kan? Saya yakin Dilema. masih dilema. Iya, dilema itu. Wah, itu Makanya. pergumulan berat. Ada kakak tingkat saya, dia hamba Tuhan. Kemudian dia menikah dengan bukan hamba Tuhan. Dia dilarang untuk pelayanan dan lain sebagainya. Sampai titik di mana kemudian dia meninggal. Sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan kepada kami ada di tingkatnya. Jangan pernah salah pilih pasangan. Waduh, ngeri itu. Itu ngeri. Menurut saya itu ngeri, betul. Kadang-kadang kita kan mengambil keputusan itu, betul, kita selalu gini, itu kan kehendak Tuhan. Belum tentu itu kehendak Tuhan juga. Tapi kebebasan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya sering sekali itu kita tidak terkontrol menurut saya. Itu kesaksian juga dari seorang kakak rohani saya, kakak tingkat saya, ketika dia menikah dengan pasangan yang salah. Jangan karena pasanganmu engkau tidak mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Wah, jadi itu berat makanya betul memang salib perempuan. Ya, salib perempuan salah satunya adalah ketika kita salah memilih pasangan. Nah, kemudian ketika dilarang berkhotbah dan pelayanan, nah ini memang pergumulan yang berat, Pak, menurut saya. Harus benar-benar berdoa, tunduk, dan bagaimana ya menyampaikannya dengan bahasa yang baik agar si suami pada akhirnya bisa mendukung kita dalam pelayanan. Ya. Nah, ketika itu memang tidak diizinkan, saya pikir juga kita tidak boleh memaksa. Gitu ya. Oh, aku harus pelayanan, nggak bisa, ini pekerjaan Tuhan. Itu juga menurut saya ada waktu di mana kita juga harus berdiam diri, ya, mendengar juga suara suami. Pak Melgi mau nanya? Oke, ini Bu ada. Ya, oke, sebelumnya ada beberapa yang pernah saya baca Bu. Ini mungkin bisa jadi bahasa guyonan, bisa juga ada kebenarannya. Dia bilang begini Bu. Ya, sekedar mengingatkan untuk para laki-laki, dia bilang di mana saja Anda berada, dia bilang. Pertama katanya bila Anda ingin merubah dunia, lakukanlah sebelum Anda menikah. Karena katanya setelah Anda menikah, mengganti channel TV pun saja Anda tidak mampu katanya Bu. Yang kedua dia bilang, hidup ini mirip seperti catur katanya. Catur ini hanya sebuah permainan yang merefleksikan status suami katanya. Raja yang malang satu langkah hanya mau berjalan satu langkah, sementara sang ratu yang perkasa dapat bergerak kemana pun dia suka katanya Bu. Apakah benar itu? Itu kan pemikiran manusia ya Pak, tidak bisa digeneralkan juga ya. Benar nggak sih? Cuman sekali lagi saya mau lihat gini, peran seorang pria dalam rumah tangga, dalam konteks rumah tangga ya Pak. Imam itu adalah dia harus menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan Tuhan di hati suami dan di hati istri dan anak-anaknya. Itu tugas yang menurut saya tugas yang sangat teologis sekali, peran sebagai seorang imam di dalam keluarga. Saya suka sekali kalimat itu, bahwa kehadiran seorang imam dalam keluarga, dia harus menghadirkan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera di hati istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya Yosua berani berkatakan dengan iman, saya dan seisi keluarga saya harus beribadah kepada Tuhan. Wow, kalau kaum pria semua begini, wow, luar biasa sekali. Bu, tadi ngomong tentang imam ya, berkaitan perjanjian lama, kalau kita lihat konteksnya. Ibu kan pendeta di gereja Injili ya. Ya, betul Pak. Ya. Ada jubahnya juga. Ya. Ibu pernah doa berkat penutup pasti kan? Wow, pernah, sering lah Pak. Sering ya. Itu nggak ada yang pernah nyinyirin gitu Bu, kok perempuan sih yang berkati kita gitu loh. Nggak. Karena kalau kita ambil konteks imam, yaitu perjanjian lama, Harun kan, cowok gitu loh. Dan kata-kata yang berkat itu yang Tuhan menghadapkan wajahmu, itu kan imam yang katakan, dan itu cowok gitu. Gimana Ibu membelanya gitu? Sejauh ini ya Pak, pengalaman saya ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, kemudian juga berkhotbah di beberapa gereja. Saya bukan hanya berkhotbah di Gereja Misi Injili Indonesia Pak. Di GPIB, di Pentakosta, di mana saja. Tidak ada yang pernah menyinyiri saya atau yang menolak begitu ya Pak. Justru sejauh pengalaman, iya. Saya nggak tahu baik atau tidak, tapi respon mereka menurut saya seperti itu ya Pak. Jadi justru ada banyak bapak-bapak ini ya, bapak-bapak, begitu saya selesai berkhotbah, begitu saya selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
pengalaman saya banyak yang datang ke saya malah mau minta bertobat gitu Pak. Oh gitu ya? Yes. Jadi mereka lebih merasakan dengan perempuannya, bukan cowoknya. Jadi mungkin penyampaian, saya nggak tahu ya, Ya. Kembali kepada sebenarnya adalah inner beauty ya, seseorang ketika menyampaikan firman Tuhan, kemudian visinya juga seperti itu. Tapi pengalaman saya itu ada banyak kaum bapak itu yang justru datang mau bertobat, ingin berperan kembali sebagaimana semestinya menjadi suami dan menjadi seorang ayah. Okay. Atau mungkin ibu lebih menggunakan pendekatan dari hati ke hati kali ya Bu ya. Melayani kan harus pakai hati Pak. Hati ke hati. Kalau cowok itu kan biasanya cuek ya. Kalau ada masalah kerjakanlah itu, selesaikanlah itu. Sampai waktu saya melayani di daerah yang sangat patriarkal sekali ya Pak. Itu saya pelayanan sampai jam 3 pagi ketika saya menyampaikan KKR begitu di satu tempat ya Pak. Itu kaum bapak sampai silih berganti minta bertobat, minta dilepaskan, minta didoakan, diberkati Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ada yang nyinyirin, sejauh ini puji Tuhan pengalaman saya setelah saya menjadi pendeta, saya cukup disambut dengan baik. Oke. Ada teman-teman? Tasya mau nanya lagi? Ya. Jadi kalau Tasya ingin melayani atau terpanggil nanti jadi pendeta, ya jangan ragu karena pandangan patriarkal terhadap kehadiran perempuan. Tuhan panggil semua orang untuk menjadi berkat. Ya kan? Untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Jadi Bu, jadi kalau ada sinode tertentu yang melarang perempuan itu untuk berkhotbah, bagi Ibu itu tidak berdasar ya menurut Alkitab Ibu. Tidak punya dasar, Pak. Karena pandangan Allah nggak se-ekstrim itu, Pak. Saya melihat makanya berangkat dari kejadian itu. Kenapa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya percaya sekali Tuhan tidak memberikan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan. Bicara tentang knowledge, kemampuan, karunia, Pak. Jadi gereja saya salah nih. Karena kalau kita lihat juga kan dalam tulisan Rasul Paulus di Galatia kan dibilang tidak ada lagi budak, tidak ada lagi hamba katanya. Yes. Ya kan? Benar, Pak. Kita semua sama katanya itu kan aku lihat dari Rasul Paulus. Tapi tapi kalau ini statement ini begini sekarang ini, saya berharap ini angkat guyon ya Bu. Ibu jangan bangga dulu lah, masih ada yang lain kan. Saya harus bangga dengan panggilan Tuhan terhadap hidup saya, Pak. Ya, saya nggak bangga dengan pandangan orang terhadap saya, karena bagi saya yang terpenting adalah bagaimana Allah mempercayakan, memanggil saya menjadi hamba Tuhan meskipun saya kaum perempuan. Satu lagi pengalaman saya, Pak, di kaum orang Batak ini ya, khususnya budaya orang Batak, Pak. Perempuan khotbah di kumpulan orang Batak itu hampir susah. Iya. Kan di budaya orang Batak itu namanya punguan ya, punguan marga, kemudian acara bona tahun kah atau apa seperti itu. Saya dalam usia saya masih muda, saya belum punya pengalaman, artinya dalam posisi saya pendeta perempuan yang masih muda, saya itu bersyukur sekali bahwa kegiatan di kota Jambi, Pak, kebetulan saya dari Jambi ya, ibadah satu marga saya sekota Jambi, apalagi saya orang Batak dari Boru, bisa berkhotbah terhadap seluruh tokoh-tokoh Batak di situ. Saya bersyukur, Pak, saya diundang jadi pembicara. Itu ada yang nyinyirin, Bu? Saya nggak mendengar, justru malah ketika saya habis berkhotbah, oh ini Boru kita. Meskipun dia Boru, tapi dia pendeta, dia sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan kita sebagai istilahnya gini, pemimpin-pemimpin ini harus mendengarkan anak kita berkhotbah. Ini luar biasa. Itu saya bersyukur sekali loh. Selama ini tuh nggak dianggap loh, Pak. Ya betul. Apalagi perempuan begitu. Dan itu saya dari situ bukan sekali dua kali. Bahkan sering saya kalau ada acara-acara Batak itu diminta untuk khotbah. Iya, sebenarnya itu luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa gereja ini lebih terbuka
lebih terbuka dalam artian jangan lihat siapa yang menyampaikan firman, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ya, kan? Karena menurut saya kalau ada gereja yang membatasi begini, dia udah melebihi Tuhan, Pak. Tapi, Bu, itu kan menjadi masalah non-esensial gereja, Bu. Yes, Ya kan? tafsiran, Bahwa, Pak. ya, bahwa ada gereja yang memperbolehkan, ada gereja yang tidak memperbolehkan. Sama kayak baptisan kan, Bu? Ada versi, ada selam. Ya, tapi kalau Ibu mengatakan itu tidak berdasar ya? Tidak mendasar, Pak. Karena Tuhan, saya percaya Allah tidak membuat konsep pemikiran seperti itu. Berarti ayat-ayat di Timotius itu hanya konteks zaman dulu doang ya? Yes, konteks maksudnya situasi pada saat itu ya, Pak. Tapi tidak digeneralkan kepada secara keseluruhan. Karena menurut saya firman Tuhan nggak akan mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ada yang bilang begini, Bu, kalau ada yang bilang begini, kalau kita kasih perempuan nanti masuk juga orang bisa di dalam gereja, katanya nanti gimana itu? Ya, kan sekali lagi Pak, itu kan pemikiran ya Pak. Iya, itu tafsiran. Jadi ya bisa diterima dan bisa tidak menurut saya. Oke. Itu pemikiran. Berarti Ibu ini pejuang feminisme juga berarti ya? Dibilang pejuang, sebenarnya saya nggak perjuang. Saya mau melihat dari sisi bagaimana Tuhan menempatkan masing-masing kita, baik perempuan maupun laki-laki, Pak, dalam posisi pelayanan. Itu sebabnya saya sangat bersyukur sekali saya dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, Pak. Dulu cita-cita saya ingin menjadi seorang accounting karena saya dari sarjana akuntansi. Tapi Tuhan bilang tidak gitu ya. Jadi hamba Tuhan. Jadi itu yang saya hargai, itu yang saya hormati, pemilihan Tuhan terhadap saya untuk menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi pengajar gitu ya. Bahkan di kampus teologi. Kenapa saya kemudian memfokuskan ke sekolah teologi? Ini yang saya mau transfer, Pak, kepada generasi gereja, pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Ya, sebagai perenungan kita juga bahwa ketika Yesus bangkit itu perempuanlah yang duluan menyambut ya. Betul. Kenapa itu Pak? Secara teologis juga bisa dikaji itu Pak. Iya. Lalu pemikiran yang lain kemudian kenapa perempuan dilarang menjadi pemimpin? Karena ini menurut penafsiran juga ya Pak. Karena kegagalan seorang pria menjadi pemimpin ketika Adam dan Hawa atau di Kejadian 3 itu jatuh dalam dosa. Kegagalan seorang pemimpin atau kaum pria ya atau suami, sehingga itu dijadikan sebagai untuk menutupi kegagalannya, sehingga perempuan dilarang nih untuk lebih punya pengaruh daripada laki-laki. Karena di teksnya Kejadian 3 itu kan sebenarnya Adam bersama-sama dengan Hawa. Tapi betul, dia malah tidak menasihati Hawa yang tergoda. Benar. Harusnya kan dia jangan Hawa gitu ya kan Pak. Tuhan sudah mengingatkan kita tidak boleh melarang buah itu. Tapi menurut beberapa tafsiran tidak ada komentar dari Adam sama sekali untuk menghentikan istrinya untuk melakukan kesalahan itu. Ya, memang mungkin ya Bu, jangan-jangan Adam juga ada niat untuk mencoba kali ya. Bisa juga. Ya, bisa juga Pak, namanya tafsiran ya kan? Iya. boleh menafsirkan ini ya bukan? Iya. Yang bilang, ya udahlah perempuan itu udahlah batasnya dia udahlah misalnya dia paling batasnya orang nomor 2 lah misalnya kan, laki-laki yang pertama misalnya karena kata sepadan penolong tadi bisa nggak Bu kita artikan demikian? Ya silakan aja juga bisa Pak, kan bebas-bebas saja menafsirkan. Bisa. Yang saya tangkap tadi Bu, ketika laki-laki dan perempuan sebagai orang Kristen bekerja sama, maka akan mempercepat Injil itu untuk diberitakan. Bisa, betul. Saling bahu-membahu untuk bekerja. Mudah-mudahan ini segera terlaksana ya Bu ya. Ya, jadi saya akan melihat kepada Matius 24 ayat 14 Pak. Iya. Agar gereja kita semua orang percaya apakah itu kaum pemimpin perempuan atau tidak gitu ya, supaya Tuhan Yesus segera datang. Misi Allah bagi dunia itu segera tergenapi, seluruh suku bangsa mendengarkan Injil, Pak. Karena itu tujuan Allah. Hati Allah kan sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kan bangsa-bangsa. Bukan bicara soal doktrin perempuan nggak boleh jadi pendeta atau tidak, Pak. Ya kan? Tapi misi Allah adalah bagi bangsa-bangsa. Dan semua orang dipanggil untuk menjadikan bangsa-bangsa itu murid Kristus. Barulah kesudahannya akan datang.
Jadi kita fokus aja kepada penginjilan menurut saya. Kalau memang perempuan Tuhan kasih karunia menjadi pemimpin, kenapa harus dihentikan? Tuhan memberi dia karunia kok. Oke. Ya kan? Jadi nggak usah dibatasi mimbar kecil dan mimbar gede menurut saya. Karena firman Tuhan yang diberitakan, bukan dia mau menyampaikan, saya lebih hebat dari kaum laki-laki. Nah ini yang harus diselesaikan persoalan ini. Tapi kan kalau kita lihat semua para pendeta sekarang juga semakin terbuka ya. Paling mungkin bisa lihat ada beberapa sinodal lah yang tidak benar-benar. Yes, benar Pak. Itu yang saya bilang tadi, ke arah sini banyak gereja yang sudah mulai menyadari bahwa ternyata dengan memberikan pembatasan terhadap kaum perempuan itu sudah menyalahi pemikiran Allah sendiri menurut saya, dan sudah banyak yang bertobat Pak, sudah memberikan tempat kepada perempuan boleh menjadi pendeta. Oke. Ibu Tasya ada lagi? Kayaknya Pak Harul yang harus bertobat juga. Cukup, Kak. Cukup ya, mantap ya. Jadi Ibu Tasya maju terus ya pelayanannya ya. Jangan takut ya. Pak Melgi cukup? Iya, terakhir mungkin Bu, kalau saya lihat saya pernah ikuti tapi belum gereja kali di Jakarta sini Pak. Saya pernah ketemu masuk persekutuan. Ketemu, tapi gaya ibadah mereka sama seperti dalam kitab dalam kisah Rasul itu Pak, bagaimana mereka hidup saling memberi, saling berkecukupan segala macam Pak. Nggak ada orang yang kurang di situ. Ya aku lihat, memang hanya perempuan itu memang berpakaian itu sampai ke bawah Pak, pakai rok itu sampai ke bawah. Ya, pokoknya semua tertutup lah kan. Dan memang dia hanya cukup melayani makan minum kita. Dia memang nggak diizinkan untuk naik mimbar. Ya mungkin kalau ada yang mungkin kalau beliau menonton channel kita ini mungkin supaya lebih terbuka untuk menerima itu ya Pak. Bisa ya, dalam arti kan panggilan perempuan juga nggak mesti jadi pendeta Bu ya. Yes, kan betul, saya sepakat Pak. Iya. Tapi kalau udah dibatasi itu udah jadi salah kan? Ya, kalau membatasi itu menurut saya melebihi Tuhan Pak. Ya, kalau memang panggilannya jadi hamba Tuhan, ya maju gitu menurut Ibu Jelita. Menurut saya betul Pak. Tuh, seperti jadi itu. Sebagai closing statement Bu, pesan Ibu kepada perempuan khususnya di luar sana yang sudah diblok oleh statement-statement tidak bisa jadi pengajar, menjadi hamba Tuhan, apa Bu pesan Ibu? Yang pertama, ketika menghadapi tantangan itu jangan menyerah. Okay. Percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil. Ya, itu yang saya sampaikan kepada kita semua kaum perempuan di luar sana yang menghadapi hambatan ini. Maju dan yakini panggilan Tuhan. Yang kedua adalah bisa melayani, maksud saya dalam bagian yang lain. Jangan berhenti kemudian mundur terhadap panggilan Tuhan ketika menghadapi tantangan itu. Karena tidak semua juga bisa menerima kita. Dan yang pasti tahu posisinya sebagai perempuan, Bu ya. Itu yang paling penting. Ya. Ketika dia di dalam keluarga, mari kita berperan sebagaimana dalam Alkitab untuk tunduk kepada suami, ya. Kemudian bagaimana menempatkan posisi kita sebagai penolong harus tetap menjadi berkat. Itu misi Allah. Oke. Bu Jelita, terima kasih banyak untuk waktunya. Sharing diskusi kita yang sangat luar biasa. Kiranya topik kali ini banyak memberkati orang di luar sana. Saya akan sudahi dulu channel kita. Sampai kembali lagi, bertemu lagi dengan narasumber lainnya di dalam channel kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.